Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera. Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Tika Hamzar di channel FKUB Sidoarjo. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, saat ini Kabupaten Sidoarjo sedang melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sebagai langkah ataupun upaya untuk mencegah atau menangani penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Nah, untuk mengetahui seberapa jelas pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sidoarjo, karena salah satu OPD yang juga menjadi bagian dari gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo adalah Bakes Bangpol Sidoarjo. Nah, sedangkan seperti kita ketahui bersama bahwa FKUB sendiri ini berada di bawah pembinaan ataupun pantauan dari Bakes Bangpol Sidoarjo. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andes Mulyawan SIPMM, beliau selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mul? Baik. Alhamdulillah, harus selalu baik begitu ya. Meskipun ini kelihatannya jadwal semakin padat sekali. Betul sekali. Ya, nah ini kesempatan kali ini kita menyapa kembali warga Sidoarjo, terutama umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Seperti kita ketahui tadi di awal, saya sudah menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Sidoarjo sedang menjalani yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk Bakes Bangpol sendiri, di mana sebetulnya letak dan perannya dalam hal ini, Pak Mual? Ya, Bakes Bangpol dalam pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, kebetulan diamanai atau ditunjuk sebagai Ketua Tim Gugus Penanganan Dampak Sosial Budaya, Agama, Keamanan. Di situ Kepala Bakes Bangpol sebagai ketua tim, dan itu meliputi tentang pelaksanaan ibadah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang mana ini tertuang di dalam pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020, yaitu di mana pelaksanaan ibadah di rumah ibadah ini memang kami kebetulan ditunjuk sebagai ketua timnya di situ. Ya. Nah, berarti di sini untuk memberikan edukasi juga begitu kepada masyarakat terkait pelaksanaan ibadah selama adanya PSBB sendiri begitu. Apa saja yang dilakukan dalam hal ini? Ya, betul sekali. Jadi di sini saya sebagai Kepala Bakes Bangpol memang mengkoordinir dengan mengajak dan membentuk tim untuk memantau, memonitoring, sekaligus mengedukasi pelaksanaan ibadah, yaitu di seluruh kecamatan sekabupaten Sidoarjo. Kita bagi dalam bentuk 3 tim, yang mana satu tim nanti langsung memonitor, juga mengedukasi pelaksanaan ibadah di satu kecamatan. Kemudian tim yang 2 juga di satu kecamatan, tim yang 3 juga di satu kecamatan, sehingga diharapkan dalam satu hari itu bisa menjangkau 3 kecamatan. Itu pelaksanaan ibadah. Saat ini di hari kedua, saat ini memang pelaksanaan ibadah yang dipantau ini masih sekitar pelaksanaan ibadah sholat maghrib, sholat rawatib maghrib, dan juga pelaksanaan sholat rawatib isya. Bahkan mungkin dilaksanakan juga sholat berjamaah tarawih. Karena kabar yang kita terima kemarin ada sedikit revisi terkait dengan pelaksanaan peribadahan ini tadi di tempat-tempat ibadah. Karena kan di awal Perbup yang mengatur bahwa pelaksanaan ibadah ini di rumah. Nah, ternyata begitu H-1 pelaksanaan PSBB ini ada perubahan Perbup. Nah, ini bagaimana? Apakah ini ada kesulitan untuk memberikan edukasi kembali kepada masyarakat? Tidak sama sekali sebenarnya. Memang berubah. Yang pertama itu di dalam Peraturan Bupati mengatur pelaksanaan ibadah ini dikecualikan adalah sholat rawatib.
Akan tetapi karena peraturan gubernur sendiri juga ada perubahan. Terakhir peraturan gubernur nomor 18 itu mengamanatkan bahwa pelaksanaan ibadah ini bisa dilaksanakan, dikecualikan adalah sesuai dengan fatwa dan juga dari ormas keagamaan yang diakui pemerintah. Sehingga peraturan bupati ini juga direvisi dengan peraturan bupati nomor 32 tahun 2020 yang juga mengamanatkan bahwa pelaksanaan ibadah selain sholat rawatib juga dihimbau atau paling tidak melaksanakan sesuai dengan fatwa dari MUI, dari ormas keagamaan seperti FKUB, PCNO, kemudian dari PD Muhammadiyah, dari LDII dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan ini sifatnya memang fleksibel dan juga berdasarkan kesepakatan bersama atau maklumat bersama dari Forkopimda dan juga dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai. Sehingga pelaksanaan monitoring kami ini kami tekankan pada bahwa pelaksanaan ibadah ini harus melaksanakan juga yang namanya protokol kesehatan, termasuk sosial dan physical distancing. Itu yang kami tekankan, sehingga diharapkan nanti dari tujuan pelaksanaan PSBB ini betul-betul tercapai, di mana penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa berhenti bahkan hilang di Kabupaten Sidoarjo ini. Ya, harapannya ya. Nah, lantas sejauh ini sampai dengan di hari kedua hari ini bagaimana hasil dari pengawasan sendiri terkait dengan pelaksanaan ibadah di masyarakat? Ya, di hari kedua ini sebagian besar hampir 90% ini tempat ibadah atau rumah ibadah ini untuk masjid dan musola ini sudah melaksanakan sosial dan physical distancing, bahkan sekaligus protokol kesehatan, yaitu berupa cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, bahkan musola atau masjid ini bahkan ada yang memakai tentunya masker, kemudian juga memakai termogan. Jadi seperti itu yang dilaksanakan di tempat-tempat atau rumah ibadah sampai saat ini. Ya, jadi sudah akan kesadaran akan hal itu sudah ada di masyarakat sebetulnya ya. Insya Allah Ya. Nah, baik Pak Mul, tapi adakah harapan lain juga yang diinginkan atau yang menjadi harapan juga dari Pak Mul untuk masyarakat, terutama umat beragama di Kabupaten Sidoarjo? Ya, harapan kami memang nanti dalam pelaksanaan PSBB ini sebenarnya kami memonitor pelaksanaan ibadah ini tidak hanya dari kaum muslim gitu, tapi juga umat yang lainnya, termasuk nanti kami juga memantau pelaksanaan ibadah di gereja, termasuk juga memantau pelaksanaan ibadah di pura dan juga di vihara. Namun memang waktunya sudah kami jadwalkan seperti itu, dan harapan kami tentunya semua pelaksanaan ibadah baik umat Islam, baik umat Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu itu tetap melaksanakan yang namanya protokol kesehatan, kemudian sosial dan physical distancing, sehingga diharapkan umat beragama ini bisa melaksanakan ibadah ini dengan tenang, dengan aman, dan tentunya tidak sampai terpapar COVID-19 ini. Ya. Nah, yang terakhir Pak Mul, silakan mungkin bisa disampaikan himbauannya kepada umat beragama di Kabupaten Sidoarjo ini seperti apa selama pelaksanaan PSBB terutama. Ya, sekali lagi untuk umat beragama yang ada di Kabupaten Sidoarjo kami himbau apapun, baik itu pelaksanaan ibadah maupun secara pribadi, kehidupan di masyarakat ini kami harapkan khususnya dalam pelaksanaan PSBB ini, pertama tentunya dalam melaksanakan kegiatan atau kegiatan dimanapun, apalagi di tempat ibadah, lakukan yang namanya protokol kesehatan dengan mencuci atau tangan 1 jam sekali, kemudian juga memakai hand sanitizer, kemudian memakai masker. Jadi masker ini diharapkan begitu masyarakat ini keluar dari rumah, masker ini harus dipakai.
apalagi nanti pada waktu pelaksanaan ibadah itu wajib dipakai gitu. Jadi ini harapan kita semua, sehingga masyarakat khususnya umat beragama ini bisa melaksanakan aktivitasnya, terutama aktivitas ibadah ini dengan baik, tenang, aman, dan tentunya seluruh di Kabupaten Sidoarjo masyarakat ini bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Dan secara umum semoga nanti penyebaran COVID-19 ini di Sidoarjo ini bisa berkurang dan bahkan lebih bisa hilang tuntas. Saya kira itu. Baik, Pak Mul, terima kasih banyak atas waktu dan juga himbauan yang telah disampaikan. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk bisa tetap terus menjalankan tugas sebagai Ketua Gugus 3 ya dalam gugus tugas penanganan COVID di Sidoarjo. Salam semangat selalu Pak Mul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Dr. Andes Mulyawan, SVPMM, selaku Kepala Bakes Bampol Kabupaten Sidoarjo, dan juga Bakes Bampol ini adalah OPD yang membawahi FKUB Sidoarjo. Jadi pemirsa, ayo kita menjadi warga masyarakat yang baik dengan ikut melaksanakan PSBB ini dengan baik tentunya, agar wabah COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo bisa segera tertangani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saksikan terus video-video yang kami hadirkan. Jangan lupa untuk subscribe dan like di setiap video yang kami hadirkan di channel FKUB Sidoarjo. Saya Tika Amsar, sampai jumpa. Wassalamualaikum, selamat sore.